Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah la nabiyya ba'dah. Wa ala ali sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabih wa ala alihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen Zahratur Rahmah MAG selaku pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Lokal, yang berbahagia para teman-teman seperjuangan kelas IGTC. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa melakukan perkuliahan walaupun menggunakan media virtual atau media online. Saya di sini sebagai pendahuluan dari kelompok 3 akan mencoba mempresentasikan makalah kami yang bertema sejarah masuknya Islam di Jawa. Langsung saja untuk menyingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya mayoritas masyarakat Indonesia sendiri itu agama Islam. Akan tetapi masuknya Islam sendiri masih banyak diperdebatkan. Seperti dikatakan Snake Hargons bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dengan bukti adanya batu nisan Sultan Malik As-Soleh tahun 689 Hijriah atau 1927 Masehi. Namun ada penemuan lagi berupa batu nisan Fatimah binti Maimun tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi, juga membuktikan bahwa abad ke-11 Islam sudah masuk ke Indonesia. Selanjutnya, masuknya Islam di Jawa. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Jawa sudah menganut agama kepercayaan nenek moyang, kepercayaan roh yang mendiami sebuah benda, dan kepercayaan dinamisme, kepercayaan yang menganggap benda tertentu memiliki kekuatan gaib. Selanjutnya, peran Wali Songo. Penyebaran agama Islam di tanah Jawa, peran Wali Songo sangat penting dan Wali Songo pertama datang pada abad ke-14. Mereka berdakwah di tanah Jawa dengan cara mengajak masyarakat untuk masuk agama Islam tanpa paksaan. Adapun metode yang digunakan Wali Songo yaitu dengan cara perdagangan, perkawinan, kesenian, politik, pendidikan, dan tasawuf. Selanjutnya, rumusan masalah yang akan dibahas di video atau dari kelompok saya. 1. Bagaimana awal masuknya Islam di tanah Jawa? Yang kedua, bagaimana peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di tanah Jawa? Sekian, selanjutnya pembahasan akan diterangkan oleh kelompok saya yaitu Mbak Irwa dan Mbak Aufi. Nama saya Aufi Isni Naila. Di sini saya akan membahas rumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Jawa. Seperti yang kita ketahui, Wali Songo merupakan simbol penyebaran Islam di Jawa dengan strategi dakwah yang kultural, yaitu mengartikulasi budaya pribumi dengan ajaran syariat Islam. Ditambah lagi serta sikap yang mudah berbau dengan masyarakat menjadikan kiprah dakwah tersebut berhasil dan agama Islam mudah diterima oleh masyarakat setempat. Di sini saya akan menjelaskan ke-9 wali tersebut. Yang pertama yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau merupakan wali pertama yang datang ke Jawa pada abad ke-13 dan beliau menyiarkan agamanya di sekitar Gresik. Langkah awal pertama beliau yaitu membuka warung yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang murah. Selain itu, beliau secara khusus menyediakan obat-obatan serta mengobati masyarakat yang sedang sakit secara gratis. Lalu beliau juga mengajari masyarakat tentang irigasi dan tata cara bercocok tanam, sehingga lahan-lahan mereka subur dan hasil panen pun meningkat. Sunan Gresik sangat membantu ekonomi masyarakat Gresik dalam bidang pertanian maupun perdagangan dengan tutur kata yang lembut serta kepribadian yang baik menjadikan Sunan Gresik diterima oleh masyarakat dan masyarakat pun tertarik untuk masuk Islam. Beliau dianggap sebagai bapaknya para wali
Beliau wafat pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Yang kedua yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Beliau merupakan putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim dari istrinya yang bernama Dewi Chandrawulan. Langkah awal beliau yaitu membangun pondok pesantren di Ampel Denta dekat dengan Surabaya. Di antara pemuda yang dididik beliau yaitu yang pertama Raden Paku yang merupakan Sunan Giri, yang kedua yaitu Raden Fatah yang merupakan Sultan pertama dari Kesultanan Demak, yang ketiga yaitu Raden Magdum Ibrahim yang merupakan putra dari Sunan Ampel sendiri yang dikenal dengan Sunan Bonang. Yang keempat yaitu Syarifuddin yang merupakan Sunan Derajat. Yang kelima yaitu Maulana Ishak. Pada awal Islami di Pulau Jawa, Sunan Ampel menginginkan agar masyarakat menganut keyakinan secara murni. Ia tidak setuju bahwa kebiasaan masyarakat seperti kenduri, selamatan, sesaji, dan sebagainya tetap hidup dalam sistem sosiokultural masyarakat yang telah memeluk Islam. Namun, wali-wali yang lain berpendapat bahwa kebiasaan mereka itu sementara harus dibiarkan karena masyarakat itu sangat sulit meninggalkannya secara serentak. Akhirnya Sunan Ampel pun menghargainya. Hal ini dapat dilihat ketika adat istiadat Jawa diberi warna Islami. Beliau wafat pada tahun 1478 dan dimakamkan di sebelah Masjid Ampel. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Magdum Ibrahim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang terkenal dengan ilmu kalam dan ilmu tauhidnya. Beliau dianggap sebagai pencipta gending pertama dalam rangka mengembangkan ajaran Islam di pesisir utara Jawa Timur. Setelah belajar di Pasai, beliau kembali ke Tuben untuk mendirikan pondok pesantren. Dan santri-santri beliau itu berdatangan dari berbagai macam daerah. Sunan Bonang dan para wali lainnya dalam menyebarkan agama Islam selalu menyesuaikan diri dengan corak kebudayaan masyarakat Jawa yang sangat mengembari wayang dan musik gamelan. Mereka memanfaatkan pertunjukan tradisional itu sebagai media dakwah Islam dengan menyisipkan nafas Islami ke dalamnya. Syair lagu gamelan ciptaan para wali berisi pesan tauhid, yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap bait lagunya diselingi dengan syahadatain. Syahadatain itu ucapan 2 kalimat syahadat. Sunan Bonang wafat di Pulau Bawean pada tahun 1525 Masehi. Yang keempat yaitu Sunan Giri. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak dan ibunya bernama Dewi Sekar Dadu, putra dari Menak Samboja. Sunan Giri tidak bisa dilepaskan dari proses pendirian kerajaan Islam pertama di Jawa yang bertepatan di Demak. Ia adalah wali yang secara aktif ikut merencanakan berdirinya kerajaan tersebut, serta terlibat dalam penyerangan ke Majapahit sebagai penasehat militer. Sunan Giri juga mendirikan pondok pesantren di desa Margonoto. Beliau juga menciptakan tembang-tembang dolanan anak kecil yang bernafas Islami seperti jamuran, cublak-cublak suwong, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli yaitu Raden Qasim. Sunan Derajat adalah anak bungsu Sunan Ampel dengan Dewi Condrawati atau yang sering disebut sebagai Nyai Ageng Manila. Beliau lahir pada tahun 1450. Di desa Jelak, Raden Qasim mendirikan surau dan pesantren. Banyak orang yang datang untuk berguru agama Islam kepadanya sehingga Jelak semakin ramai dan berkembang menjadi kampung besar. Oleh karena itu nama Jelak kemudian dirubah menjadi Benjer Anyar. Beliau memperkenalkan Islam melalui konsep dakwah bil hikam, yaitu
dengan cara bijak dan tanpa memaksa. Dalam penyampaiannya, beliau menempuh 5 cara. Yang pertama, lewat pengajian secara langsung di masjid. Yang kedua, melalui pendidikan di pondok pesantren. Yang ketiga, memberi fatwa atau petuah dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, yaitu melalui kesenian tradisional. Dan yang kelima, menyampaikan ajaran agama melalui ritual dan tradisional sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sunan Derajat terkenal dengan ajaran yang mengatakan paring teken marang kang kaluyon lan wuta, paring pangan marang kang kaliren, paring sandang marang kang pudenan, yang memiliki arti memberi tongkat kepada orang yang buta, memberi makan kepada orang yang kelaparan, memberi pakaian kepada yang tidak punya pakaian, dan memberi payung kepada orang yang kehujanan. Ini memang inti ajaran sosial di dalam Islam yang akan tetap relevan sampai kapanpun. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mudah Irwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudah Irwana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Aufi. Baik, yang keenam yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Sahid. Beliau adalah putra dari Raden Sahur, putra Temanggung Wilatika Adipati Tuban. Raden Sahid atau Sunan Kalijaga sebenarnya anak yang patuh terhadap orang tua dan kuat terhadap agamanya. Tetapi beliau tidak bisa menerima keadaan yang terjadi pada saat itu, yaitu adanya banyaknya kesimpangan. Sehingga beliau mencari makanan dari gudang kadipaten dan dibagikan kepada masyarakatnya, tetapi malah ketahuan oleh ayahnya, dan beliau sampai dihukum, yaitu dengan dicambuk tangannya 100 kali, dan beliau diusir dari rumahnya. Ketika beliau diusir, beliau pergi dan bertemu seseorang yang menggunakan berjubah putih. Ternyata beliau adalah Sunan Bonang. Lalu Sunan Kalijaga diangkat menjadi muridnya, dan beliau diperintahkan untuk menunggui tongkatnya di depan kali atau sungai sampai berbulan-bulan. Bahkan Sunan Kalijaga sampai seluruh tubuhnya berlumut. Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam di Jawa itu menggunakan metode kesenian seperti wayang, sastra, tembang, dan berbagai kesenian lainnya. Yang ketujuh yaitu Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Beliau menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau memiliki keahlian khusus dalam bidang agama, terutama dalam bidang ilmu fikih, tauhid, hadis, serta ilmu logika. Karena itulah di antara wali songo hanya beliaulah yang mendapat julukan wali al-ilm atau wali yang luas ilmunya. Adapun cara berdakwah Sunan Kudus yang pertama yaitu dengan metode pendekatan kepada massa, yaitu membiarkan adat istiadat lama yang sulit diubah. Yang kedua yaitu merangkul masyarakat Hindu seperti larangan menyembelih sapi, karena dalam agama Hindu sapi adalah hewan yang suci. Yang kedelapan yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau adalah putra pertama Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Dalam berdakwah, Sunan Muria meniru cara yang telah dilakukan dengan sukses oleh ayahnya, yaitu dengan menggunakan alat musik Jawa atau gamelan. Sunan Muria adalah salah satunya wali yang mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. Yang kesembilan yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati membuka praktek pengobatan dan banyak masyarakat Cina yang berobat di sana. Sehingga kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya oleh beliau untuk berdakwah. Pada tahun 1470, beliau berangkat ke Tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya. Di sana beliau disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana. Lalu Syarifah Mudin ini meminta agar beliau diizinkan untuk tinggal di Pasumbangan Gunung Jati. Dan di sanalah beliau membangun pesantren untuk meneruskan usaha Syekh Datuk Latif, yaitu gurunya Pangeran Cakrabuana. Kesimpulan dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa masuknya agama Islam di Jawa ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang telah wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi.
dan ditemukannya makam Maulana Ishaq Ibrahim di Kaisan yang meninggal pada tahun 822 Hijriah atau 1409 Masehi. Adapun saluran penyebaran Islam di Jawa dengan melalui perdagangan Arab, tasawuf, politik, kesenian, saluran pernikahan. Melalui peran Wali Songo, penyebaran Islam di tanah Jawa telah berhasil mengkombinasikan aspek-aspek sekuler dan spiritual dalam memperkenalkan Islam pada masyarakat. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.